Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awal Fujil Bisko dari Universitas Negeri Padang dari Prodi Sastra Indonesia dengan NIM 2001-7036. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang karya sastra angkatan pujangga baru yang berjudul Novel Layar Terkembang. Saya akan menjelaskan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari novel layar terkembang dalam animasi berikut ini. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema adalah inti atau ide pokok dalam cerita. Tema dalam novel cerita layar terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana ini bertajuk perjuangan sosok wanita Indonesia, yaitu emansipasi wanita dan percintaan. Yang kedua adalah tokoh atau penokohan. Tokoh dalam novel layar terkembang ada beberapa orang, yaitu Tuti, Maria, Yusuf, Supono, Wiryatmaja, Partadiharja, Saleh, Ratna, dan Rukamah. Sedangkan penokohannya yaitu Tuti, seorang wanita kekinian yang memiliki pemikiran modernis dan berpikiran bahwa laki-laki dan wanita itu sederajat dengan segala hak dan kewajiban yang setara. Dua, Maria, seorang wanita yang selalu ceria, dan Maria adalah adik dari Tuti. Tiga, Yusuf. Yusuf adalah seorang yang baik hati dan terpelajar serta mahasiswa kedokteran yang memiliki pemikiran modernis. 4. Supono, seorang pemuda yang baik hati dan berpendidikan. 5. Wiryatmaja, ayah Maria dan Tuti, seorang laki-laki yang agamis, penyayang, dan baik hati. 6. Partadiharja, seorang laki-laki yang baik hati, berprinsip, agamis, dan merupakan adik ipar dari Wiryatmaja. 7. Saleh, seorang pemuda terpelajar yang begitu peduli akan lingkungan alam dan rela mendedikasikan dirinya sebagai pecinta alam dengan menjadi seorang petani. Saleh merupakan adik dari Partadiharja. 8. Ratna, seorang wanita yang baik hati dan juga pintar. Ratna merupakan istri dari Saleh. Yang terakhir adalah Rukamah, seorang yang humoris dan baik hati. Rukamah merupakan sepupu dari Tuti dan Maria. Yang ketiga adalah latar atau setting. Latar tempat yang digunakan dalam novel layar terkembang adalah kediaman Wiryatmaja, Kota Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan, rumah sakit di Kota Pacet, kediaman Partadiharja, gedung permufakatan, dan gedung akuarium di Pasar Ikan. Dan latar suasana di dalam novel layar terkembang adalah tegang, sedih, dan haru. Unsur intrinsik yang keempat adalah alur atau plot. Cerita dalam novel layar terkembang menggunakan alur maju karena menceritakan kejadian dari masa lalu sampai masa sekarang, yaitu dari tahap perkenalan, konflik, klimaks, dan anti klimaks. Dan terakhir adalah penyelesaian dari suatu masalah yang ada di dalam novel layar terkembang tersebut. Yang kelima adalah amanat. Amanat yang terkandung dalam novel layar terkembang yaitu: 1. Wanita meskipun memiliki peranan yang berbeda dengan laki-laki namun harus tetap berpengetahuan dan wawasan luas agar wanita bisa lebih berdaya guna dan bermartabat. Yang kedua, permasalahan hidup memang selalu ada dan cara yang terbaik adalah dengan menghadapinya. Yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang atau narator dalam membawakan cerita tersebut. Posisi pengarang dalam menyampaikan cerita yang ada beberapa macam, yaitu narator serba tahu adalah narator bertindak sebagai pencipta segalanya yang serba tahu. Ia tahu segalanya, ia dapat menciptakan segala hal yang diinginkannya. Ia dapat mengeluarkan dan memasukkan para tokoh. Ia dapat mengemukakan perasaan dan kesadaran ataupun jalan pikiran para tokoh cerita. Sedangkan dalam novel layar terkembang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ini ditunjukkan pada penggunaan kata ganti orang ketiga seperti menyebutkan nama tokoh atau dia. Unsur intrinsik yang terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa dalam bentuk tulisan maupun lisan yang dipakai dalam suatu karangan yang bertujuan untuk mewakili perasaan dan pikiran si pengarang. Dalam cerita novel layar terkembang, bahasa tulisan yang digunakan banyak sekali menggunakan majas personifikasi yang mengisahkan benda mati seolah memiliki sifat seperti manusia. Dalam gaya penulisan juga syarat akan kesan bahasa Melayu yang kental. Selanjutnya itu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yang pertama adalah nilai agama. Di sini Sultan Ali Syahbana mencerminkan agama pada zaman itu yang seakan percaya dengan tahayul. Di sini Sultan ingin menyadarkan bahwa percaya pada suatu tahayul akan mematikan jiwa dan iman seseorang.
dan menjelaskan bahwa agama bukan hanya sekedar warisan dari orang tua kita, akan tetapi agama haruslah sejalan dengan hati kita yang sebenarnya dalam hati dan harus sesuai dengan perbuatan kita agar agama yang kita anut tidak sia-sia. Unsur ekstrinsi yang kedua adalah nilai sosial. Sultan Ali Shah Bandar tercermin merupakan orang yang sangat peduli terhadap sosial budaya, yakni terlihat pada tokoh Saleh dan istrinya yang sengaja pindah ke pedesaan untuk semata-mata ingin memajukan derajat dan perekonomian desa tersebut agar tidak tertinggal dan dirugikan oleh para tengkulak. Intinya, kita sebagai orang terpelajar haruslah melihat sekeliling kita yang membutuhkan kita agar masyarakat Indonesia ini tidak tertinggal dari negara lain yang terbantu dengan ilmu yang bisa kita berikan pada masyarakat. Suri Tringsi yang terakhir adalah nilai budaya. Pada tokoh Tuti tercermin sosok yang menganut budaya barat akan tetapi tidak meninggalkan budaya sendiri. Dilihat dari cara berpakaian Tuti yang memakai kain panjang dan kebaya, akan tetapi pemikirannya menganut budaya barat sehingga sangat kritis akan tetapi tidak meninggalkan dan melupakan budayanya sendiri. Sekian penjelasan dari saya, terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.